dan saya mendapatkan giliran yang kedua setelah Ibu Adijah, yaitu terkait dengan pola pikir ya, atau diistilahkan seringkali itu mindset, yang mana mindset ini juga menjadi bagian dari psikologis seseorang gitu ya. Jadi dari psikologis seseorang itu kan terkait dengan emosi, kemudian pola pikir, dan selanjutnya adalah perilaku ya. Jadi 3 hal itu yang menjadi aspek psikologis seseorang, dan kita pada hari ini mencoba untuk membahas ketiganya gitu, dikemas dengan 3 materi ya. Baik, saya mohon izin untuk share screen. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat? Ini Bu, terlihat Ibu. Oke, terima kasih. Saya besarkan dulu. Oke. Ya, baik. Jadi tema yang akan saya sharingkan yaitu terkait dengan mindset dan juga your adaptability ya, bagaimana mindset ini akan mempengaruhi proses dalam penyesuaian diri seseorang. Ya, tadi sudah diperkenalkan ya secara singkat profil saya. Jadi HPT Global ini saya bukan owner juga sebenarnya sih, ownernya ada 3. Saya beserta Ibu Adijah dan Ibu Santi ya. Nah, ini pertama kali yang tayangan yang perlu kalian perhatikan, terus kemudian coba dipikir-pikir dari gelas yang Anda isinya ini apa ya isinya ya, setengah isi atau setengah kosong. Silakan, ada yang mau buka mic? Gimana? Setengah isi atau setengah kosong? Setengah isi, Bu. Setengah isi ya. Oke. Ada yang setengah kosong? Boleh di setengah isi. Oke, Dinda setengah isi. Setengah isi. Bazari, Pak Bazari setengah isi juga. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang setengah kosong nggak? Lihat ini setengah kosong ada? Tidak ada sepertinya ya. Setengah isi semua ya. Oke. Terkait dengan bagaimana cara kita memandang gelas ini, sebenarnya kalau secara harfiah sih setengah isi maupun setengah kosong itu bisa jadi benar ya, karena memang kita tidak tahu dengan jelas gitu ukuran dari air itu berapa sih, apakah memang paling banyak apa sedikit gitu ya. Yang pasti cara memandang kita terhadap gelas ini yang kemudian akan membentuk pola pikir atau sudut pandang kita terhadap sesuatu ya. Ini saya ambil dari bukunya Andi Marfaung ya, yang mana judulnya juga setengah isi atau setengah kosong. Mungkin ada dari kalian yang pernah membacanya. Oke, nah dari buku itu dijelaskan ya bagaimana cara kita memandang gelas tadi, yang mana ibaratnya gelas itu air itu diumpamakan sebagai nikmat yang telah Allah berikan pada kita ya. Dengan apa yang telah kita miliki, maka ketika kita melihat gelas itu setengah isi, maka kita sedang melihat apa yang sudah diberikan kepada Allah. Dan dengan melihat apa yang sudah diberikan kepada Allah, otomatis kita lebih banyak rasa optimis ya dalam melihat segala sesuatu hal gitu. Dengan adanya optimis, maka kita bisa mensyukuri yang dimiliki, kemudian percaya kesempatan selalu ada, menanggapi masalah dengan positif, dan selalu ingin belajar menjadi lebih baik. Namun sebaliknya, ketika kita melihat gelas itu setengah kosong, itu juga benar sebenarnya ya, tapi jawaban ini bisa disimpulkan dari pandangan yang banyak tertuju pada area yang kosong gitu, yang mana kita cenderung melihat ke atas karena itu tidak ada isinya ya, kita cenderung melihat ke atas dan
pada akhirnya kita menjadi orang yang pesimis gitu. Ketika kita pesimis, maka kita akan sibuk mencari-cari kekurangan, kemudian bisa jadi kita menjadi minder dan fokus pada masalah ya, bukan pada solusi gitu. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari ilustrasi yang sifatnya mungkin sederhana terkait dengan melihat apakah gelas ini setengah isi ataupun setengah kosong, yaitu bahwa ini semua tentang mindset ya, tentang sudut pandang kita, tentang pola pikir kita, bahwa ternyata gelas yang tadi hanya ada isinya air itu entah setengah ataupun setengah penuh gitu ya, itu bisa memberikan banyak sudut pandang terhadap kita. Hal ini bisa memberikan bahwa hikmahnya tiap orang tuh bisa melihat hal dalam kehidupan ini berbeda-beda gitu ya, tergantung bagaimana dia melihatnya, dan pada akhirnya juga akan berdampak pada pikiran dan juga akhirnya tindakan yang dia putuskan gitu. Jadi dari ilustrasi tadi hendaknya berpikir itu kita harus melihat lebih luas gitu, melihat lebih luas dengan berbagai sudut pandang yang pada akhirnya bisa membuat kita itu lebih terbuka, lebih jeli gitu ya, melihat hal-hal dalam kehidupan ini. Jadi pikiran kita itu sebuah anugerah yang luar biasa dari Allah SWT ya. Kita diberikan akal, diberikan pikiran, maka kita harus memanfaatkannya sebijak mungkin ya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan nikmat yang telah Allah berikan itu gitu. Dan salah satunya dengan mengoptimalkan pola pikir kita atau mindset kita. Nah, sebelum kita ke hal yang sifatnya praktis ya, bagaimana cara membentuk mindset itu, kita definisikan dulu gitu, apa sih mindset itu ya. Kalau dari bahasa Inggrisnya itu kan mind itu pikiran, kalau set itu set itu serangkaian gitu ya. Jadi kalau misalkan kita jadikan satu, mindset itu adalah serangkaian pola pikir yang membentuk keyakinan dan mempengaruhi segala sesuatunya ya. Ada juga yang mengatakan bahwa mindset itu adalah sebuah pola pikir atau kebiasaan berpikir yang pada akhirnya akan menghasilkan persepsi, kemudian juga bisa menghasilkan perasaan ya. Dan ada beberapa banyak definisi terkait dengan mindset. Ada juga yang mengatakan bahwa mindset itu pemikiran yang bisa mempengaruhi kita atas apa yang kita hendak capai. Atau ada juga yang mengatakan secara singkat bahwa mindset itu ya terkait dengan bagaimana cara kita memandang dunia gitu. Itu yang dinamakan dengan mindset gitu ya. Dan membicarakan mindset ini tentu ini menjadi penting ya. Sebagaimana pepatah mengatakan bukan kaki yang menggerakkan gitu sebenarnya dalam hidup ini, tapi pikiran kita yang menggerakkan. Ini ada kutipan kalimat yang menjadi hal yang bisa kita pikirkan ya, dari Stephen Ray Covey, dia ini penulis Seven Habits, bahwa tanamlah pikiran maka Anda akan memetik perbuatan, tanamkan perbuatan maka Anda akan memetik kebiasaan, tanamkan kebiasaan maka Anda akan memetik karakter, dan tanamkan karakter Anda akan memetik hasil. Jadi dari kalimatnya Stephen Covey ini mengilustrasikan bahwa kita tuh bermula dari pikiran gitu. Jadi pikiran kita itu penting banget untuk bisa mencapai apa yang pengen kita tuju ya, apa yang pengen kita jadikan impian kita, apa yang pengen kita jadikan goal kita, itu penting banget. Jadi dimulai dari yang namanya pikiran. Nah, kita bicara masalah teori ya. Singkat saja, bicara teori nggak banyak-banyak. Jadi kalau dari teori sendiri, mindset itu terbagi dua sebenarnya. Ada yang namanya fixed mindset, ada yang namanya growth mindset ya. Bahwa fixed mindset ini adalah pola pikir yang tetap. Pola pikir tetap ini merupakan pola yang meyakini bahwa bawaan kita itu tidak bisa dirubah gitu. Bakat kita, minat kita, karakter kita itu sifatnya memang tidak bisa dirubah dan sifatnya memang bawaan sejak lahir gitu ya. Jadi tidak bisa dikembangkan gitu. Sehingga pada akhirnya ketika kita punya pola pikir fixed mindset ini, itu kita merasa tidak akan bisa ada kesempatan untuk bisa berubah gitu. Karena tetap tadi ya, sifatnya itu tetap gitu. Jadi kita mengkesampingkan
proses latihan dalam merubah mindset itu gitu ya. Jadi pola pikir ini membuat kita kebanyakan bernegatif thinking pada kehidupan ya, konteksnya kehidupan secara umum gitu. Sebaliknya ada yang namanya pola pikir berkembang atau grow mindset ya, dimana pola pikir ini mengatakan bahwa apa yang kita miliki itu bakat, minat, kemudian karakter dan lain sebagainya, itu sebenarnya hanyalah titik awal gitu. Itu bisa sangat dikembangkan dengan apa yang kita yakini, dengan usaha kita, dengan proses latihan kita gitu ya. Dengan salah satunya dengan cara ikut webinar-webinar seperti ini kan itu salah satu bentuk kita mau merubah pola pikir kita sebenarnya ya. Jadi orang-orang yang bergabung di sini itu sudah termasuk kriteria grow mindset gitu ya, meyakini bahwa ada perubahan yang akan diraih sebenarnya ketika kita mengikuti webinar-webinar seperti ini ya, walaupun mungkin ada yang banyak, ada yang kurang gitu ya untuk perubahannya, tapi setidaknya adalah membawa insight gitu ya untuk webinar-webinar seperti ini. Jadi ketika punya grow mindset itu mengakibatkan kita menjadi banyak berpositif thinking ya. Jadi bedanya itu fixed mindset dan juga grow mindset. Yang mana yang mau kita pilih? Tentunya kita ingin memilih yang grow mindset ya. Bagaimana cara kita bisa memiliki mindset yang positif. Lalu pertanyaannya seperti apa yang harus kita bentuk? Bagaimana cara kita membentuk mindset positif ini gitu? Khususnya dalam menghadapi COVID-19 yang sekarang sedang terjadi ya, yang masih saja terjadi 2 tahun ini sudah cukup lama ya, masih saja betah ya COVID-19 berada di dunia ya, belum hilang. Nah ini penting banget untuk bisa membentuk mindset positif terhadap kehidupan yang sedang terjadi sekarang ini maupun nanti ya, sehingga ketika kita punya mindset positif maka itu akan membuat kehidupan kita lebih baik. Itu harapannya dengan adanya mindset positif ini. Dan sebenarnya sendiri mindset positif itu banyak banget ya manfaatnya gitu dalam keseharian kita. Tidak hanya dalam konteks kita sebagai mahasiswa, bagaimana kita memandang perkuliahan online yang katanya itu bikin stres lah, yang katanya itu banyak beban tugas lah, atau mungkin bagi pekerja yang mungkin gajinya dipotong dan sebagainya ya. Kita harus tetap membangun nih mindset yang positif sehingga pada akhirnya hal-hal yang tadinya negatif itu bisa tergerus gitu dengan pikiran-pikiran kita yang positif ya. Nah, jadi harapannya yuk kita tetap beraktivitas, tetap produktif dan bisa beradaptasi dengan keadaan ini dengan pola pikir yang positif. Apa manfaatnya mindset positif ini? Banyak banget ya, ini hanya sebagian yang saya ambil sebenarnya. Kalau dilihat dari beberapa literatur tuh banyak banget sebenarnya ya dari mindset positif ini. Yang pertama itu dengan adanya mindset positif itu akan mampu membuat kita berpikir jernih dan lebih objektif gitu. Dimana ketika kita mampu berpikir jernih, maka kita akan melihat permasalahan itu secara objektif, tidak terbawa perasaan gitu, tidak baper gitu ya dengan kondisi yang ada seperti tadi yang dibilang sama Taufik ya, baperan gitu. Jadi kita nggak baperan gitu ketika kita membangun mindset positif ini. Kemudian yang kedua itu mengurangi stres berlebihan ya. Jadi ketika kita memiliki mindset positif, maka kondisi sulit yang sedang kita rasakan yang mungkin bisa membuat kita menjadi panik ataupun stres berlebihan, dengan adanya mindset positif ini setidaknya itu akan berkurang gitu ya. Kalau stres mungkin oke lah ya, stres itu adalah hal yang sangat alamiah yang dimiliki oleh semua orang gitu. Ketika kita berada dalam tekanan, ketika kita dihadapkan pada perubahan, stres itu adalah hal yang sangat wajar. Namun gimana caranya nih stres itu tidak menjadi berlebihan gitu, sehingga mungkin akan menjadi kategori stres berat atau mungkin bahkan depresi gitu. Jadi dengan mindset positif ini setidaknya kita bisa mengurangi stres yang berlebihan itu ya. Jadi beraktivitas dengan mindset positif itu akan menyesuaikan kita pada kondisi yang lebih profesional. Itu harapannya ya, dengan adanya mindset positif ini kita bisa lebih mengendalikan lah stres yang sedang dirasakan.
Kemudian ketiga itu adalah menumbuhkan optimisme ya. Bagaimana ketika kita memiliki mindset positif ini, maka kita akan lebih optimis dalam menghadapi segala perubahan yang terjadi ya, termasuk menghadapi pandemi ini gitu. Kita akan menjadi lebih positif, tentunya lebih produktif ya. Jadi mungkin iya ya di awal-awal pandemi itu kita merasa sifatnya kan mendadak pandemi itu ya, dan membuat kita sedikit sedikit kaget gitu dengan perubahan itu. Namun ketika kita memiliki mindset positif ini, kita nggak terus menerus gitu, nggak mengeluh terus menerus gitu. Kita harus beradaptasi dan pada akhirnya bisa mencari jalan keluar terhadap apa yang kita pikirkan ya. Jadi sebenarnya pandemi ini bukan hal yang membatasi kita ya. Kita ubah pola pikir kita gitu. Pandemi ini tidak membatasi kita ya, dengan adanya physical distancing toh kita bisa melalui Zoom kok gitu ya. Bahkan sekarang dengan adanya pandemi ini webinar-webinar gratis itu bisa kita akses. Dulu mungkin berbayar gitu, bahkan kita harus pergi keluar Kalimantan untuk bisa mengikuti webinar ataupun workshop ataupun seminar gitu ya. Tapi sekarang semuanya lebih mudah gitu, kita bisa mengakses dengan cepat ya. Kemudian yang keempat itu kita bisa lebih menjaga diri kita tetap produktif ya. Jadi ketika memiliki mindset positif ini, kita akan memiliki pola pikir I can do gitu ya. Jadi aku bisa gitu, aku bisa melakukan ini, aku bisa memecahkan ini, aku bisa menyelesaikan masalah ini ya. Jadi I can itu dalam diri kita itu ada gitu ketika mindset positif ini kita tanamkan dalam diri kita ya. Dan yang kelima itu memberikan energi positif untuk sekitar. Jadi seperti yang tadi disampaikan Ibu Ajijah, emosi dari seseorang itu menular ya pada orang lain gitu. Jadi ketika baik positif maupun negatif ya emosinya ya. Jadi ketika seseorang memiliki mindset positif dan kemudian dia bisa berperilaku positif, berinteraksi dengan positif, maka energi negatif dari orang itu tidak gampang tertular gitu, tidak gampang menular ke kita gitu ya. Jadi kita akan lebih tertular dari energi positif gitu, dan itu pastinya akan berpengaruh pada orang-orang sekitar kita. Jadi itu manfaat dari mindset positif. Nah, apakah mengubah mindset itu sulit ya? Kalau misalkan ditanya apakah mengubah mindset itu sulit, apalagi kalau dikaitkan dengan kondisi pandemi yang serba penuh dengan ketidakpastian ini, mungkin ya bisa dibilang sulit ya rasanya untuk berpikir positif gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa dirubah gitu ya, karena toh berpikir negatif juga pandemi nggak akan berakhir gitu, dan berpikir positif juga pandemi juga nggak akan berakhir gitu ya. Jadi ya situasi yang tidak stabil ini mungkin ya pastinya akan membuat kita stres, cemas, tapi pikiran positif terus tetap ada gitu ya, untuk bisa kita realistis dan bisa berpikir jernih serta bisa berpikir objektif tadi ya. Jadi kalau misalkan ditanya apakah mengubah mindset itu sulit, bisa jadi ya, tapi sebenarnya sih tergantung masing-masing orang, apakah dia memang punya keinginan untuk bisa merubah mindset yang dia miliki gitu. Oke, selanjutnya, nah mulai dari mana sih kita membangun mindset yang positif ini gitu ya? Sebenarnya mulai dari hal-hal yang kecil aja ya, dengan menyaring informasi yang masuk ke kita. Jadi alam bawah sadar kita itu sangat berpengaruh terhadap mindset yang kita miliki ya. Jadi informasi-informasi yang masuk itu secara nggak sadar itu akan berpengaruh terhadap alam bawah sadar kita gitu ya, sehingga kita harus memfilter, harus mensaring informasi-informasi yang mana yang bisa kita terima gitu ya, yang tentunya positif, yang membawa pengaruh yang positif gitu ya. Misal nih kita sedang nggak sadar baca di IG gitu, atau baca nonton berita gitu ya, itu kan informasi-informasi yang mungkin saja negatif yang pada akhirnya berpengaruh terhadap mindset kita gitu. Jadi ya perhatikan hal-hal kecil seperti itu ya, itu secara nggak sadar tuh masuk ke dalam alam bawah sadar kita dan berpengaruh terhadap mindset kita. Jadi di zaman sekarang itu
keterampilan itu tidak hanya keterampilan dalam menemukan atau mencari informasi, tapi memilah dan memilih informasi yang berguna gitu untuk kita. Yang nggak berguna buang aja gitu ya. Jadi yang berguna, yang bermanfaat untuk kita itu aja yang kita ambil. Tapi yang sudah nggak berguna, yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi emosi kita ya dibuang aja. Kayak Bu Aji tadi kan, kalau memang emosinya dirasa nggak penting ya letting go aja gitu, letting go gitu ya. Artinya dibuang aja gitu ya. Sama halnya seperti ini ya. Jadi disaring informasi-informasi yang masuk ke kita gitu. Kemudian informasi positif yang tadi sudah kita saring, kita ambil informasi yang positif itu diterapkan ya. Jadi terapkan informasi positif tadi gitu. Dengan begitu itu akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, keseharian kita ya. Informasi positif ini banyak banget yang bisa kita dapatkan dari buku, dari Instagram ya, atau mungkin dari lagu-lagu aja itu udah bisa masuk sebenarnya ya. Misalkan nih kita bangun tidur nyetel lagunya lagu sendu gitu, atau lagu-lagu yang patah hati gitu, itu akan berpengaruh terhadap kita seharian. Coba deh ya dipraktekkan gitu. Jadi sebaiknya ya dipilih-pilih lah ya yang memang sifatnya bisa mempengaruhi emosi kita secara positif. Kemudian yang ketiga itu bercermin pada figur yang dikagumi ya. Memiliki figur atau role model ini bisa berpengaruh besar terhadap pola pikir kita. Langkah selanjutnya kita harus mencari figur atau role model yang memang yang bisa kita jadi panutan gitu ya. Kita panutan dan mereka akan memberikan dampak positif ke kita gitu ya. Pola pikir kita dari mereka itu kita banyak bisa ambil hal-hal yang positif gitu. Bukan berarti kita meng-copy paste ya apa yang mereka pikirkan, tapi ya kita pilih juga gitu. Kira-kira mana nih pola pikir yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita gitu ya. Jadi figur itu penting banget. Kagumilah mereka yang membuat Anda itu termotivasi semakin baik gitu. Yang memberikan inspirasi itu yang menjadi catatan ya. Saya garis bawahi gitu. Karena dengan begitu itu akan menjadi perubahan dalam diri kita ya. Kemudian yang keempat itu adalah mengafirmasi diri setiap hari ya. Afirmasi ini hal yang sederhana aja ya, yang ya semacam kalau istilah itu kayak autosugesti gitu. Jadi kita nih mensugesti diri kita sendiri gitu ya. Misalkan saya pasti bisa, saya mencintai diri kita gitu. Itu hal-hal yang mungkin terkesan remeh ya, terkesan simple, remeh, tapi itu sangat berarti banget gitu. Siapa lagi yang bisa mencintai diri kita kalau bukan diri kita sendiri gitu. Jadi mulai itu dari kita dulu, kita mencintai diri kita menghargai diri kita gitu, dan itu setiap hari kita tanamkan dalam diri kita ya. Dan afirmasi ini kan adalah, mungkin ada yang belum tahu ya, afirmasi itu adalah serangkaian kata-kata positif gitu yang kita ucapkan kepada diri sendiri ya, afirmasi diri. Dan ini bisa membentuk alam bawah sadar kita ya dengan afirmasi positif ini. Seperti itu. Kemudian tadi langkah awal ya. Terus gimana caranya membuat mindset ini menjadi tetap gitu ya, menjadi tetap dalam diri kita gitu. Setelah tadi 4 tadi dilakukan itu langkah awalnya. Kemudian yang selanjutnya bagaimana membentuk mindset positif? Itu yang pertama melihat dari cara yang berbeda ya. Jadi kita berpikir tuh out of the box lah ya, jangan berpikir yang biasa gitu. Kondisi sulit ini menjadi salah satu kita untuk dipaksa untuk bisa beradaptasi dengan cara yang baru. Jadi latihlah pikiran yang lebih fleksibel gitu kan ya. Kemudian lihat sisi baiknya gitu. Dengan adanya pandemi misalkan contohnya sekarang, sebenarnya banyak banget hikmah yang bisa kita ambil ya. Walaupun mungkin memang banyak juga dampak buruknya, tapi satu sisi pasti ada dampak baiknya, itu yang harus kita cari gitu. Sehingga pada akhirnya mindset ini akan terbentuk. Kita melihat dari sisi positifnya. Allah tuh kan nggak mungkin ya menciptakan itu tanpa ada sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya. Itu yang perlu kita yakini ya dalam diri kita. Kemudian yang kedua itu bersyukur. Itu mutlak dilakukan ya, bersyukur, be thankful for what you have gitu. Berterima kasih dengan apa yang kamu miliki sekarang. Kamu bisa bertemu di sini secara Zoom aja udah terima kasih banget, diberi nafas aja udah berterima kasih banyak ya sama Allah gitu. Makan aja sehari udah bisa membuat kita bertahan, itu udah terima kasih banyak gitu ya.
Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa kita syukuri dari kehidupan ini. Jadi bersyukur itu akan banyak menimbulkan dampak yang positif. Dari hasil-hasil riset, kalau kalian rajin nih cari riset-riset tentang kebersyukuran, itu bisa menumbuhkan kebahagiaan, bisa menumbuhkan optimisme, bisa menjadi lebih tenang ya. Jadi banyak banget dampak dari rasa bersyukur ini. Dengan adanya rasa bersyukur ini, kita punya energi gitu, untuk melakukan sesuatu yang baik. Jadi mulai sekarang itu jadikan bersyukur ini sebagai gaya hidup ya. Gaya hidup itu artinya melekat pada keseharian kita. Tidak hanya bersyukur pada hal-hal baik yang kita terima, tapi juga bersyukur pada hal-hal yang tidak baik yang kita terima gitu. Itu adalah gaya hidup ya. Jadi itu yang perlu kita lakukan mulai sekarang. Kemudian yang ketiga, berinteraksi dengan orang positif ya. Ini grup yang global ini tuh ada salah satu grup untuk bisa membuat kita berpikiran positif ya. Harapannya sih mungkin nanti setelah ini kita akan ada webinar-webinar lain yang bisa membuat kita sebuah komunitas gitu yang bisa berpikir positif, yang bisa membentuk mindset positif gitu. Karena ya berinteraksi dengan orang positif ini akan berpengaruh terhadap mindset kita juga gitu ya. Pemikiran itu kan turut dipengaruhi oleh orang-orang sekitar kita. Jadi harapannya interaksilah dengan orang-orang yang memang positif gitu, yang memberikan energi yang positif untuk kita gitu. Jadi kita akan ketularan energi itu ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, fokus pada proses dan konsisten ya. Ini juga faktor penting dalam membangun mindset positif, karena harus diakui ya, faktanya mengubah mindset itu kerap tidak mudah, karena mindset ini memang terbentuk dari kita lahir, kemudian pola asuh, kemudian keluarga, latar belakang pendidikan, banyak yang mempengaruhi kita memiliki mindset gitu. Sehingga pada akhirnya ketika kita mau mengubah mindset itu, mungkin ada yang lama, ada yang berubah, tapi intinya sih nggak instan ya, sifatnya nggak instan, dan kita harus menghargai proses ketika kita mau mengubah mindset kita itu ya. Jadi kita jangan terfokus pada hasil akhir gitu. Kita bahwa kita bisa nih mindset kita positif terus, enggak. Hidup itu kan up and down ya. Jadi kalau ya sama halnya dengan mindset itu gitu. Mindset bisa aja mungkin nanti bisa jadi negatif lagi, ya kita kembalikan positif dengan melakukan cara-cara tadi ya. Jadi kita jangan mengatakan tidak bisa ya untuk merubah mindset kita, tapi mungkin belum gitu ya. Jadi kita harus menghargai proses gitu. Kita jangan lihat orang kok bisa sukses gitu ya, dan berharap kita bisa seperti mereka. Kita harus tetap optimis ya dalam proses menjalani mencapai sukses itu gitu. Karena tiap orang tuh beda-beda prosesnya ya. Jadi disitulah kita harus menghargai proses dan konsisten ya. Terus menerus melakukan hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan, bagaimana mencari informasi, kemudian tadi berinteraksi dengan orang positif, bersyukur, dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya mindset positif ini bisa melekat pada diri kita dalam menghadapi kehidupan kita. Seperti itu ya. Nah ini kata-kata yang inspiratif ya dari Albert Ellis, tokoh psikologi kognitif behavioral, bahwa permasalahan itu datang dari pikiran kita, yang kemudian sampai pada tingkah laku kita, dan tingkah laku kita itu bergerak sesuai dengan apa yang kita pikirkan ya. Jadi kalau memang kita mau hasilnya bagus, maka kita harus memulai dari pikiran kita yang positif ya. Kalau pikiran dan perasaan kita positif, tadi sama Bu Aja ya, emosi, pikiran yang positif, maka itu akan berpengaruh terhadap tingkah laku kita. Namun sebaliknya, ketika negatif, pola pikirnya negatif, itu juga akan berpengaruh pada tingkah laku kita yang mungkin saja menjadi negatif gitu ya. Dan pola pikir ini akan sangat membantu juga dalam mencapai individu yang sehat mental. Di kondisi pandemi seperti sekarang tuh, sehat mental itu menjadi salah satu yang utama ya, yang perlu kita kita capai gitu ya. Dan itu yang harus kita tanamkan ya. Sekian mungkin dari saya. Ini udah habis ya? Ya, benar, udah habis. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.